Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani. Oke, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, selamat pagi, tetap semangat. Oke, untuk video kali ini saya akan sedikit membahas penyebab produktivitas kopi menurun ataupun tidak stabil. Dan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Apa saja, simak terus videonya. Oke, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan produktivitas kopi kita menurun ataupun tidak stabil. Yang pertama yaitu tanaman kopi yang sudah tua. Jika tanaman kopi kita sudah tua, itu produktivitasnya biasanya menurun dan cenderung tidak akan stabil. Apalagi batang-batangnya sudah mulai rusak. Jadi seperti apa ciri-cirinya nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Itu jadi apa yang kita lakukan ketika batang kopi kita memang sudah tua, jadi perlu direjuvenasi atau perlu dilakukan penanaman kembali. Itu salah satu faktor penyebab. Oke, jadi itu yang pertama, batang kopi sudah tua. Jadi kalau umumnya di daerah kita ini mungkin hampir rata-rata di atas 20-30 tahun tanaman kopi dan sudah seharusnya memang diganti. Tapi terus bagaimana kalau kita harus mengganti ketika kebun kita hanya satu bidang? Jadi memang kita perlu proses perlahan-lahan ya. Proses perlahan-lahan yang pertama, kalau kita memang belum bisa untuk bongkar semua, kita bongkar perlahan-lahan. Mungkin bisa 1 baris, 2 baris, ataupun 3 baris. Dan yang kedua penyebabnya yaitu banyak tanaman mati, sambungan-sambungan mati ataupun yang lainnya. Jadi tanpa disadari setiap tahun kita mengalami kematian batang kopi itu pasti ada ya. Tidak hanya 1-2 batang, bisa jadi puluhan batang itu bisa terjadi karena batang kopi yang sudah rusak itu bisa terjadi kematian. Terus untuk selanjutnya, selain kita penanaman kembali ataupun sulam ya, kita jangan berhenti untuk melakukan penyambungan. Jadi lakukan penyambungan setiap tahun karena untuk mengganti batang-batang yang mati tadi. Jadi ketika kita melakukan penyambungan terus-menerus, maka bisa dipastikan kestabilan produksi akan terjaga. Oke, seperti apa ciri-ciri yang perlu diganti dan seperti apa yang harus dipertahankan, nanti kita akan simak itu. Ya, jadi seperti ini ya sahabat tani, salah satu contohnya ketika tanaman kopi kita sudah di atas 30-an tahun di batang tua yang sudah rusak seperti ini. Contoh seperti ini produktivitasnya tidak akan maksimal ya, jadi solusinya memang harus kita bongkar. Jadi ini memang rata-rata batang sudah tua semua ini, seperti ini perlu kita ganti. Jadi kalau batang kopi kita sudah terlalu tua dan kondisinya seperti ini, mau seperti apapun perawatannya tidak akan pernah maksimal. Jadi memang perlu dilakukan pembongkaran dan diganti ya, diganti tanaman muda. Oke, coba kita cek yang lainnya. Nah seperti ini sahabat tani ya, ini sudah tidak akan maksimal, jadi kita perlu ganti. Kalau kita tidak mau bongkar, kita bisa sulam ya, kita bisa kasih susulan di sampingnya.
Jadi kalau kita perhatikan banyak sekali umumnya di sini ya, di banyak kopi-kopi yang sudah tua, tanaman kopi yang sudah tua yang masih dipertahankan. Nah seperti ini. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan ya, kalau kita merawat kopi seperti ini, semakin lama bukan semakin bagus. Karena dirawat seperti apapun, kalau tanamannya sudah rusak, tidak akan pernah maksimal. Jadi lebih baik kita mulai dari awal ya, kita bongkar, ataupun kalau kita memang belum mampu untuk membongkar, kita sulam, kita kasih tanaman di sampingnya seperti ini. Tapi kalau bicara maksimalnya sebenarnya harus dibongkar, kita ganti. Nah kalau seperti ini kita rawat, semakin lama pasti akan semakin bagus. Nah ini banyak sekali tanaman-tanaman tua yang perlu diganti. Bukan hanya tua saja yang kita bahas di sini. Jadi tanaman sudah tua, terus batangnya sudah banyak yang rusak. Oke, kita cek lagi. Ya ini sahabat tani, ini ada sambungan baru ya. Ini kopi klon waspada. Jadi maksud saya tadi seperti ini. Ketika kita melakukan penyambungan setiap tahun, kita untuk mengantisipasi atau mengganti tanaman-tanaman yang sudah tidak maksimal. Nah, yuk kita lihat. Tuh, banyak tuh. Jadi ketika ada tanaman yang mati, pasti ada yang mati setiap tahun, kita bisa diganti dengan sambungan-sambungan baru. Dilakukan sambungan baru setiap tahun untuk mengganti yang lain ya. Jadi mudah-mudahan kalau kita lakukan cara ini, kestabilan produksi bisa terjaga, karena yang mati sudah bisa tergantikan. Dan sekali lagi sahabat tani, memang tidak mudah ya kalau kita hanya memiliki satu bidang lahan terus kita harus bongkar total, itu tidak mudah. Karena selain memerlukan biaya yang sangat banyak, kita juga akan total kehilangan hasil produksi. Jadi kita proses perlahan-lahan. Oke. Ya oke, jadi itu ya. Yang pertama itu adalah tanaman kopi kita sudah terlalu tua dan itu perlu diganti. Dan selanjutnya lakukan penyambungan setiap tahun. Jadi tanpa terasa memang batang kopi kita setiap tahun pasti ada aja yang mati, baik sambungan maupun yang biasa. Di pertama, lakukan pembongkaran, rejuvenasi. Kalau memang kita tidak mampu karena lahan kita hanya satu bidang, kita perlahan-lahan ya, kita bisa satu baris ataupun dua baris proses setiap tahun. Oke, untuk proses selanjutnya yaitu perawatan, masalah pemupukan dan lain-lain. Terutama yang kita bahas di sini yaitu masalah pemupukan. Jadi lakukan pemupukan sesuai porsinya. Jika ukurannya per hektar misalkan 1 kintal atau 2 kintal, ini hanya sekedar contoh ya. Jadi jangan overdosis, lakukan pemupukan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Karena kalau overdosis biasanya juga tidak akan stabil untuk produksi kopinya. Bisa jadi tahun ini bisa lebat, tahun depannya bisa jadi drop. Jadi selain perawatan batang, penggantian bibit kopi ataupun penyambungan, jadi pemupukan yang stabil atau sesuai kadarnya itu juga perlu. Jadi lakukan pemupukan sesuai dengan kebutuhannya, jangan berlebihan. Oke, mungkin itu saja sedikit yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.